Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 349 yang mana hadis ini membahas tentang hukum daripada sujud tilawah. Apakah sujud tilawah ini fardu, sunnah, sunnah muakkad, ataukah haram, makruh dan lain sebagainya ya. Kita akan bahas di sini. Karena jujur aja penetapan hukumnya juga harus berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis. Misalkan sholat 5 waktu hukumnya fardu, wajib apa tidak itu berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis. Misalkan makan babi, nah memakan babi dan menjual babi, seperti itu, memakan dan menjual babi hukumnya halal apa haram, itu juga ketentuannya ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Nah, di sini kita akan bahas nomor 349. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala ya ayuhan nasu inna namuru bis sujudi faman sajada faqad asaba famalam yasjud fala isma alaih rawahul Bukhari wa fihi innallaha ta'ala lam yafridis sujuda illa annasya'a wa huwa fil muwatta. Wan Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna namuru, sesungguhnya kami hanya melewati bis sujudi, ayat sajadah, faman sajadah faqad asoba, barang siapa yang sujud tilawah pada saat membaca ayat sajadah tersebut, faqad asoba, maka ia akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjarannya. Faman lam yasjud, nah apabila seseorang tersebut tidak melaksanakan sujud, fala isma alaih, maka dia tidak mendapatkan dosa atas orang yang membaca surah sajadah tersebut. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fihi, dan di dalam asar ini disebutkan pula, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, lam yafridis sujudah, tidak memfardukan sujud tilawah illa annasya'a, kecuali bagi orang yang menghendakinya. Wahwa fil muwatta, dan hadis ini dan lafaz ini terdapat di dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik ya. Makna keseluruhannya adalah sujud tilawah itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Sebagaimana dalilnya bahwa Nabi SAW dalam sebagian waktu meninggalkan sujud ini, dan begitu pula dilakukan oleh para sahabat. Mereka sering melewati ayat sajadah tetapi mereka tidak melakukan sujud ya. Melewati ini artinya membaca surah sajadah tersebut tapi dia tidak melakukan sujud tilawah, seperti itu ya. Apakah sahabat Rasulullah ini tidak cinta pada sunnah Rasulullah? Tidak ya, tidak seperti itu. Nah, yang namanya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada banyak ya.
Kalau menurut Imam hadis itu sunnah Rasulullah itu seluruh perkataan, perbuatan Rasulullah dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah. Nah, ada yang sunnah itu hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah, ada hukumnya kita tidak khusus ya, yang khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang khusus ini contoh yang berkaitan dengan kenabian, misalkan menerima wahyu, mendapat mukjizat dan lain sebagainya. Itu sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga berkaitan dengan sunnah khususiyah ini yang lebih menikah lebih daripada 4. Itu sunnah khususiyah yang hanya berlaku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk umatnya. Ada juga kayak misalkan ada banyak lagi itu pembagian daripada sunnah. Ada yang mubah juga, sunnah yang mubah. Contoh poligami. Itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hukumnya mubah kayak gitu ya. Jadi kenapa Indonesia itu tidak mempertegas tentang hukum poligami, karena itu hukumnya adalah mubah. Kita tidak bisa melarang, mengharamkan orang untuk melakukan poligami, dan kita juga tidak menganjurkan orang untuk berpoligami karena itu hukumnya mubah. Sama halnya dengan kita jual beli seperti itu ya. Jadi ini sunnah Rasulullah yang mana hukumnya adalah sunnah di sini ya. Jadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang beliau melakukan sujud tilawah pada saat melewati ayat sajadah, atau juga kadang Rasulullah itu tidak melakukan sujud tilawah ketika dia melewati ayat sajadah. Begitu pula juga dengan para sahabatnya. Umar Al-Faruq radhiyallahu an telah menetapkan bahwa tidak ada dosa, ini ya, tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkan sujud tilawah ini. Bahkan dia menetapkan pula bahwa sujud ini bukan fardu. Innallaha ta'ala lam yafridi sujuda illa an nasya'a. Itu yang ditetapkan oleh Umar Al-Faruq radhiyallahu an. Ya, ia berkata sesungguhnya Allah tidak memfardukan sujud ini kepada kita melainkan bila kita menghendakinya. Kemudian analisis lafadznya adalah innama namuru bisujud. Yang dimaksudkan ialah ayat sajadah ya, yang dianjurkan padanya untuk melakukan sujud seperti itu ya. Faqad asoba berarti ya benar, yakni mengikuti ajaran daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maka dia akan mendapatkan ganjaran, berarti ya benar mendapatkan ganjaran. Fala isma alaih, tidak ada celaan, tidak ada dosa atasnya, dan tidak ada celaan atasnya dan tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkan sujud tilawah tersebut. Lam yufridi sujudah, tidak menjadikan sujud ini fardu ya. Ila an-nasya'a, kecuali jika kita menghendakinya. Dikatakan demikian karena orang yang mulai melakukannya wajib merampungkannya. Ya, jadi kalau orang tersebut melakukan sujud tilawah itu wajib merampungkan sampai 2 kali sujud. Fikih hadisnya adalah yang pertama, sujud tilawah bukan fardu ya, hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, diwajibkan menyempurnakan sujud tilawah bagi orang yang mulai melakukannya. Ini menurut pendapat 2 orang imam, yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dikatakan demikian karena hal yang sunat itu wajib disempurnakan setelah dimulai, kayak gitu ya, hingga hukumnya menjadi wajib seperti itu ya. Jadi kalau misalkan orang sudah memulai, sudah takbir kayak gitu, nah dia wajib merampungannya sampai 2 kali sujud seperti itu.
Berdasarkan interpretasi ini, berarti istisna pengecualian di dalam sabdanya illa an-nasya'a, kecuali bagi orang yang kalau kita menghendakinya, adalah istisna muttasil ya. Istisna ini pengecualian yang bersambung masih. Atau dengan kata lain, kalimat sebelum illa dan sesudahnya saling berhubungan. Jadi sebelum illa dan sesudah illa itu saling berhubungan. Innallaha lam yafridis sujuda itu sebelum illanya. Illa an-nasya'a itu juga sesudah illa. Nah, ini adalah istisna muttasil, saling berhubungan. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sujud tilawah tidak wajib. Hanya karena alasan telah dimulai ya. Hanya karena alasan telah dimulai. Jadi mulai nggak dimulai itu tetap hukumnya tidak wajib gitu ya. Dikatakan demikian karena berlandaskan kepada kaidah yang mengatakan bahwa hal yang sunat tidak menjadi wajib hanya karena alasan dimulai atau tidak dimulainya. Seperti itu ya. Kalau tadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah di sini mengatakan bahwasanya kalau misalkan sudah dia memulai maka harus dirampungkan dan hukumnya akan menjadi wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ya mau dimulai atau tidak dimulai seperti itu, hukumnya tetap hukumnya adalah sunnah seperti itu ya, tidak ada alasan ya seperti itu. Berdasarkan pengertian, maka istisna yang terkandung dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam illa an-nasya'a adalah istisna munqati ya. Tadi istisna muttasil, saling berhubungan sebelum dan sesudah illa ya. Kalau ini istisna munqati yang terputus, yang tidak berhubungan sesudah illa dan sebelum illa ya. Seperti sebelum ilah dan sesudah ilah, tidak ada hubungannya, dia terputus. Dengan demikian berarti maknanya ialah tetapi hal tersebut sujud tilawah diserahkan sepenuhnya kepada kehendak orang yang bersangkutan, seperti itu ya. Jadi kalau dia mau sujud tidak ada masalah, dia tidak mau sujud juga tidak ada masalah. Nah, itulah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang dinamakan istisna illa di sini ya ialah istisna munqati, tidak ada hubungan sebelum illa dan sesudah illa. Kalau misalkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, illa itu adalah istisna muttasil, dia saling berhubungan. Nah, apabila kita telah memulai sujud tilawah tersebut, maka kita harus merampungkannya dan itu hukumnya wajib. Seperti itu. Jadi di sini ada dua pandangan antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi keseluruhannya dari 4 imam mazhab di sini mengatakan bahwasanya sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Ya, jadi perbedaannya mereka itu di furu'nya. Ketika kita sudah memulai sujud tilawah itu apakah wajib ataukah sunnah. Seperti itu furu'nya ya, cabangnya. Kalau misalkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwasanya kalau kita sudah memulai maka kita harus merampungkannya dan itu hukumnya wajib. Nah, tetapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sujud tilawah hukumnya tidak wajib hanya karena alasan telah dimulai. Dia mau dimulai atau tidak dimulai itu ya tetap hukumnya adalah sunnah. Yang ilah yang mereka tangkap di sini adalah ilah munqati, istisna munqati di sini ya, tidak ada hubungan antara sebelum dan sesudah ilah tersebut ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengkaji hadis itu ya, mengkaji kitab itu ya memang detail gitu ya, baik itu dari ilmu nahunya, shorof, balaghah, mantik dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi
kita betul-betul bisa memahami apa yang tertera di dalam hadis tersebut. Dan saya jujur saja masih sangat awam di dalam memahami baik itu ilmu nahwu, shoroh, balaghah, dan mantik. Saya hanya menyampaikan apa yang terdapat di dalam kitab Syarah Bulughul Maram, kitab Ibanatul Ahkam dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Itu saya di awal-awal sudah menjelaskan bahwasanya ini saya combine kitab kuningnya ya yang tanpa harokat dan terjemahannya. Kalau terjemahannya itu saya ambil daripada kitab Syarahnya Ibanatul Ahkam yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau matannya itu saya ambil dalam kitab kuningnya, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam penyampaian saya tentang kitab-kitab yang ada di konten ini dan video-video sebelumnya. Kemudian juga sebagaimana biasa, kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, yang tidak berkenan di hati semuanya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, teman-teman silahkan atur di kolom komentar. Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.